Saudara, kalau kita masuk dalam tahun 2025, mungkin banyak orang di luar sana sedang berkata, ya masih nikmatlah baru masuk kemarin. Saudara, sampai saya itu hari ini merasa ada di sini, merasa orang yang paling beruntung. Karena apa? Untuk memasuki tahun 2025, kita itu dibawa untuk melakukan peperangan dan diperlengkapi lebih dan lebih lagi. Saudara, mungkin ramalan atau dunia mengatakan bahwa tahun 2025 akan terjadi ini dan itu. Tapi kalau kita hanya mendengar dan kita tidak merespon apa yang dikatakan Tuhan, kita seperti yang tadi dan dikatakan, mendengar yang dikatakan bisikannya Tuhan, bisikannya iblis. Hari ini saudara, pada waktu saat tadi diterangkan oleh Panglima tentang bagaimana kita harus berurusan dengan yang namanya pohon, tanah, dan roh-roh itu. Hingga saat ini pun saya juga sering masih berurusan. Saudara, saya tahu pada waktu saya sering kali mengerti mengenai pelepasan itu adalah orang karena mengalami mungkin dirasuk. Atau mungkin karena mereka main-main dengan roh itu. Tapi saudara, saya seorang yang sering kali melihat hal itu. Dan akan sering kali juga melayani pelepasan. Saudara, saya orang yang hari-hari ini tetap belajar. Karena tahu kalau saya nggak melakukan sedikit aja kadang-kadang istilah saya adalah meremehkan atau menggampangkan. Saudara, saya tahu ada roh-roh yang sudah berbisik sangat banyak. Saya tidak tahu hari itu. Saya tadi merenungkan pada waktu Panglima berkata, dikatakan bahwa tentang pohon. Kalau tentang pohon saya sekali katakan, saudara, kalau sama tentang pohon sampai saya berpikir, wah kalau cari mantu harus lihat pohonnya. Sampai seperti mikir seperti gitu, saudara ya. Tapi saya katakan, Tuhan kalau memberi kuasa lah. Kalau memang saya harus seperti dengan kata lain kan Hosea saja gitu, disuruh ngelekain seperti gitu. Kenapa Tuhan aku mau dengerin, jangan aku punya pikiran sendiri lah. Jangan aku main dengan ini sendiri. Tapi saya katakan, tapi engkau harus peka dan engkau harus jangan main-main dengan sekedar itu. Saudara, ternyata pada waktu saya selidikin lagi, ada yang ukiran jiwa. Dan saudara, saya pikir ukuran jiwa itu adalah orang-orang yang ya traumanya parah lah. Saudara, saya ini memiliki sebuah trauma yang mungkin kelihatannya soft tapi itu bahaya. Jangan pernah mengabaikan atau meremehkan yang namanya biasa saja dan kelihatannya nggak bahaya. Saudara, kalau ngerti sebagai orang Jawa itu ada tengu. Tengu itu binatang yang kecil. Ya kecil banget. Tapi kalau itu terus akhirnya ngumpul dan banyak itu nggak telin dan itu membuat akhirnya orang itu nggak bisa bergerak dan orang itu tiba-tiba tuli. Saudara yang kasih, saya bingung ukiran jiwa itu apa ya Tuhan. Berulang-ulang. Dan saudara, pada waktu saya sampai seperti ini kayak apa? Saudara, saya ini ada sesuatu yang menurut saya kadang-kadang ada sesuatu yang Tuhan kenapa saya kadang-kadang gak maksimal. Tapi Tuhan tuh ingatkan ada ukiran jiwa. Ukiran jiwa apa? Dan saudara yang kasih, kalau Panglima tadi mengakui, saya juga mengakui di hadapan semua saudara. Saudara, saya itu pernah punya pemimpin yang dengan kata lain saya tahu waktunya saya itu harus mandiri atau waktunya kayak disape. Saudara, hari itu saya curiga. Hari itu saya marah. Dan kadang-kadang ada kecurigaan atau marah. Kenapa itu? Dan terus akan pada waktu saya selidiki, Tuhan, saya harus bereskan dengan yang dulu. Dan saudara, hari saya memperkatakan. Dan ternyata tiba-tiba itu seperti kayak beranak pinak. Apa yang namanya itu? Yaitu roh kesakitan. Saudara yang kasih, mungkin kita nggak tahu ngusirnya bagaimana roh kesakitan itu. Tapi kalau saudara itu mulai cirinya adalah mulai iri. Mulai kadang-kadang mungkin kalau nggak dalam mersi apapun yang orang lain perbuat, saudara sakit. Itu yang namanya roh kesakitan. Oleh sebab itu saudara, hari ini
Saya tahu Tuhan sedang datang dan Tuhan ingin membuat saudara di kota dan di daerah dan provinsi di mana saudara ada. Saudara akan menjadi orang-orang yang hari ini bukan hanya dilepaskan, tetapi saudara akan melepaskan banyak orang di kota dan di mana saudara ada. Dan saudara akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang terus membawa kemenangan dan kelepasan. Saya lihat pada waktu saya ke Riau, saudara ada di daerah itu dulu susah sekali untuk gereja didirikan. Tapi dimulai dengan menara doa. Dan saudara, menara doa itu anak muda-muda semuanya. Dan muda-mudanya itu kalau nyanyi luar biasa. Singkat cerita, kalau saya ceritakan panjang. Saudara, mereka itu tiba-tiba melakukan sebuah pelepasan. Dan melakukan sebuah pertolongan kepada orang. Dan akhirnya dia menjadi orang yang menyembuhkan dan orang yang menolong banyak orang. Dan diakui bahwa dukun di sana sudah kalah. Dan saudara yang kasih, sekarang tempat itu boleh dipakai gereja. Saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara diurapi dan diberi kuasa oleh Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai saudara. Saudara mengusir setan, saudara menyembuhkan orang, dan saudara melakukan pelepasan. Dan hari ini saya akan persingkat, kita akan lanjut apa yang sebenarnya tadi yang Panglima sudah berikan itu sangat luar biasa dan komplit. Dan hari ini saudara yang kasih, saya akan mengajak untuk saudara seperti dikatakan di dalam PPT. Ya, next adalah kuasa dan mandat. Artinya dalam hidup kita Tuhan kasih kuasa, tapi Tuhan juga kasih mandat, tugas untuk kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-10. Allah mengulurkan tangannya menyentuh mulutku dan berkata, lihatlah, aku baru saja menaruh firmanku ke dalam mulutmu dengan tanganku sendiri. Lihat apa yang telah aku lakukan. Aku telah memberimu tugas untuk melakukan di antara bangsa-bangsa dan pemerintah pada hari yang berwarna merah. Tugasmu adalah mencabut, merobohkan, membongkar dan menghancurkan, dan kemudian memulai kembali membangun dan menanam. Saudara yang kasih, Tuhan katakan Tuhan itu sudah memberikan kuasa kepada kita. Amin. Kuasa yang ada dalam hidup kita hari ini pada waktu Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan hanya untuk semua kebutuhan kita, tetapi kita juga harus menjadi orang yang melakukan tugas. Ada banyak orang itu seringkali, Tuhan, Bu, bagaimana saya melakukan pelepasan itu? Aku sudah ngusir-ngusir, enggak keluar. Atau saya enggak tahu. Dan akhirnya tidak pernah bisa untuk melakukannya. Saudara, pada waktu saya mendengar apa yang tadi dikatakan oleh Panglima. Pada waktu Panglima menyampaikan tadi. Ada beberapa poin. Kadang-kadang pada waktu kita melakukan pelepasan, itu kadang-kadang tidak diusir. Dan bukan berarti kita biarkan, enggak. Dan kita tidak hanya terus kerjaannya itu kalau melepaskan itu menengking saja, enggak. Saudara, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu menaruh firman-Nya ke dalam mulutnya Yeremia. Dan hari itu dikatakan memberimu tugas dari itu untuk mencabut. Saudara, dikatakan ke pohon itu dipotong dan juga dicabut akarnya supaya tidak bertumbuh. Saya tidak tahu ada pohon apa dan ada akar apa yang ada di dalam hidup saudara, itu dicabut. Saudara pernah pada waktu kita melakukan doa keliling di kota Betkasi ini, saudara, itu pada waktu kita lakukan pemetaan, ada sesuatu yang ditanam dan dilakukan oleh leluhur atau nenek moyang yang ada di kota ini. Dan saudara, kita tugasnya adalah mencabut. Dan hari ini pada waktu saudara tahu cabut itu, saudara, seringkali kita nggak tahu melakukan pelepasan itu dengan apa. Dan itulah salah satu untuk mengatakan cabut. Dan terus dikatakan cabut, setelah sudah mencabut, dikatakan bahkan dikatakan merobohkan. Ada sesuatu yang diberobohkan, tembok. Kita mungkin berbatas atau dengan kata lain kita punya mungkin batasan-batasan atau membuat tembok sehingga kita tidak bisa melihat atau mendengar. Nah, saudara yang kasih, itu diruntuhkan dan dirobohkan.
Nah saudara, sekali lagi saya katakan, kalau ada sebuah poin-poin yang kita bagaimana melakukan pelepasan, itu makanya kita perlu mengerti bagaimana kita melakukan pelepasan. Kadang-kadang setelah kita mungkin melakukan semua sudah secara global, tapi ada sesuatu yang mungkin kita perlu tiap hari itu perkatakan. Bukankah firman berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa suka menggemakan akan makan buahnya. Dan saudara, kadang-kadang saudara, saya sekali lagi, saudara, saya berkali-kali seperti tadi Panglima katakan kepada kalau Panglima kepada anak dan cucunya, saya baru kepada anak saya, saudara ya. Anak saya waktu kecil saya tahu saya punya pohon dari saya dan dari nenek moyang saya, dan juga mungkin itu adalah dari suami saya. Dan saudara yang sekali lagi saya katakan, saya pernah berkata dari itu, patahkan kutuk-kutuknya. Dan anak saya tahu itu kutuk apa aja. Dan ada kutuk perzinahan, ada kutuk ini dan ini. Anak saya waktu itu juga masih kecil. Pada waktu saya sering kali memperkatakan, bahkan pada waktu saya sudah memperkatakan patahkan kutuk-kutuknya, dia katakan setiap kali doa dan saya belum mengatakan kutuk, mah kutuk-kutuknya belum, ya. Sesekali lagi patahkan kutuk-kutuknya. Dan saudara yang kasih, sampai saya juga berurusan dengan yang namanya gemuk, dan saudara, anak saya gemuk dan kurus. Hari itu yang gemuk saya katakan kurus. Dan yang gemuk saya katakan, ya yang gemuk saya katakan kurus, yang kurus saya katakan gemuk. Sekarang kebalik saudara. Dan anak saya akhirnya berkata, mama balikin katanya saudara ya. Dan saudara, waduh masalahnya udah gede. Dan saudara yang kasih, dan saya katakan itu loh. Saya katakan, saudara yang kasih, perkataan berurutan terus perkatakan. Ada banyak perkatakan. Ya perkatakan, ada banyak orang gak bisa. Tidak ada yang mustahil. Saudara, saya seringkali ikut ya karena dicangkokkan gitu ya. Ikut istilahnya iman Panglima. Dan saudara sekali, kalau saya ngosongkan dalam bulan Desember itu benar-benar zero gitu. Terus tiba-tiba saudara baru ngebatin Tuhan. Saudara tiba-tiba, masuk gitu ya. Saudara yang kasih, saya hanya katakan, Tuhan nggak sempet ya kosong gitu. Nah saudara yang kasih, saya hanya bilang kepada kita semua, perkatakan. Saya seringkali mungkin tidak ada pernah henti-hentinya terus mengajarin bagaimana peperangan rohani, bagaimana pelepasan, bagaimana kita ini menjadi yang sempurna. Karena saya tahu tentang firman yang berkata, Tuhan menjadikanmu serupa dan segambar. Dan pada waktu kita tidak serupa dan segambar karena ada banyak hal yang dicuri. Dan kadang-kadang kita dicuri menjadi orang yang diam saja. Dan kita ya menunggu bahwa biar Tuhan yang melakukan. Saudara, kita ini diberikan kuasa. Bukan Tuhan yang, biarkan Tuhan yang melakukan. Saya pernah berkali-kali ngelayani orang atau kadang-kadang diundang. Saya pikir diundang akan melakukan ini. Kadang-kadang saudara dites. Dan tes itu berkata begini, it's enough. Karena kan Tuhan itu sudah mati buat kita di atas kayu salib. Kenapa kita harus membangunkan singa yang sedang tidur? Gitu ya. Saya katakan bodoh. Kalau Panglima berkata bodoh. Ya saudara, kenapa? Singa gak sedang tidur, iblis gak sedang tidur. Dia berjalan seperti singa mencari orang yang sedang lengah. Dan kalau kita kadang-kadang enough, diam. Ya saudara, seperti kata tadi. Ya saudara membiarkan tengu. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya tengu itu apa. Binatang yang sangat kecil. Dibiarkan tiba-tiba itu membawa pasukan atau beranak pinak menjadi banyak. Dan itu akhirnya menggerogoti sebuah kehidupannya. Saudara, oleh sebab itu, kalau kita ini di hari pertama, untuk kita menjadi orang yang diperlengkapi, untuk kita bagaimana kita mengalami kelepasan. Jangan-jangan kita ini gak pernah melakukan pelepasan sendiri. Seperti tadi Panglima katakan, bahwa beliau itu pernah mendatangi ini dan itu. Saya pernah dilepaskan. Dan setelah dilepaskan, saudara, saya ini berbahasa roh dari 1 jam, 2 jam, 4 jam, sampai 8 jam. Saudara, suatu waktu saya diberikan pengertian tentang bahasa roh itu seperti Roma 8 ayat yang ke-26 dikatakan, roh itu akan membantumu. Saya nggak tahu lagi harus berdoa apa untuk membersihkan hidup saya. Saya berbahasa roh. Dan saat saya berbahasa roh itu macam-macam bahasa roh. Ada kadang-kadang bahasa roh itu perang. Ada bahasa roh itu kadang-kadang seperti mengerang. Ada bahasa roh tiba-tiba bermazmur. Ada bahasa roh tiba-tiba nubuat. Ada bahasa roh tiba-tiba saya
saya harus tiba-tiba pindah alam, seperti pindah ke suatu tempat. Nah saudara yang kasih, saya hanya katakan, dan hari itu tiba-tiba sebuah kekuatan yang membuat saya, saudara ngelepasin. Saya ini pernah punya penyakit yang bermacam-macam, liver emah yang akut, ya terus gagap yang parah dan macam-macam lah sakitnya. Dan saudara saya cuma sembuhkan dengan pada waktu saya berbahasa roh. Dan hari itu saya melakukan pelepasan. Kalau saya sakit, saya ngomong kepada lutut saya nggak tahu saya harus ngomong apa. Kalau bahasa dokter, saya berbahasa roh dan kerabasa kata karatasu. Saudara saya bisa naik ke tempat yang tinggi. Saudara saya katakan, pada waktu saudara benar-benar mengerti arti pada waktu saudara mungkin dilepaskan. Tetapi bagaimana saudara melepaskan diri atau melakukan pelepasan, itu penting. Jangan sampai saudara, ya aku tunggu. Saya sering kali ngomong, saya suka kalau ada orang melakukan belajar pelepasan dan atau orang yang sedang rindu untuk belajar dan mengerti. Karena apa? Saudara membuat saya tidak capek. Karena apa saudara? Tidak mungkin saya akan dipanggil ke 38 terus untuk mengurusin orang yang harus dilepaskan. Saudara yang datang dari 38 provinsi akan menjadi orang-orang yang melepaskan dan mengalahkan semua musuh-musuh itu. Dan ini waktunya saudara. Jangan sampai kita datang ke sini, kita hanya melihat-lihat, terus kita hanya tenang-tenang. Kalau besok pagi aja bangunnya aja sampai jam 4. Saya besok pagi ada bagian jam 4 Bu saudara ya. Jadi ngajak saudara berbahasa roh jam 4. Ingat saudara yang ada di sini siap untuk masuk dalam bahasa roh jam 4 besok pagi. Saya tunggu dengan Lazarus, dengan Christian Lazarus di sini ya. Jadi saya ingin saudara benar-benar saudara mengalahkan semua keletihan, mengalahkan semua pembisikan-bisikan itu, mengalahkan juga namanya yang mungkin saudara sedang dilepas diikat oleh apa? Lepaskan. Jangan sampai saudara ya tenang-tenang ya sudah itu kan panglima, itu kan mungkin pemimpin di Mahanaim. Enggak. Saudara orangnya, saudara juga diurapi Tuhan. Saudara juga akan menjadi orang yang bisa melepaskan. Amin. Saudara jangan hanya menjadi orang yang mendengar dan ingin melakukan seperti yang mungkin lain. Iya mereka memang bisa. Saudara juga orang yang diurapi Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan. Pada waktu saudara nih, hari ini yang berwarna merah hari istimewa. Bahagia dan yang penting yang akan selalu diingat. Memberimu tugas bukannya melepaskan diri sendiri tetapi diberi tugas untuk melepaskan orang lain. Dan supaya di bangsa ini tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak mengerti destininya. Mereka semua tahu dan mereka mengerti artinya berdiri buat bangsa ini. Next. Nah saudara yang kasih, mungkin kita akan tahu tentang apa yang dikatakan tentang dunia roh. Dunia roh jahat. Paulus menyatakan ya bahwa ada 5 kelompok hierarki rohani, yaitu musuh yang tidak kelihatan, maka perlu diperlengkapi dengan persenjataan Allah. Seperti Efesus 6 ayatnya yang ke-11 dan 12. Di sini katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara yang kasih, seperti yang saya katakan lagi di dalam ayat yang next kelompok yang lain. 5 kelompok hierarki rohani tadi adalah yaitu darah daging. Ya. Dan itu adalah roh jahat yang lebih rendah. Kadang-kadang kita saudara berpikir kalau ada bagaimana sih kita mengenali dan bagaimana kita memahami tentang roh-roh jahat itu. Dan kita ini kadang-kadang bagaimana kita harus berurusan. Kadang-kadang kita melakukan hanya lepas. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saudara memang punya kekuatan roh dan saudara tidak mengerti, saudara sedang berbahasa roh itu yang akan berbicara. Tetapi kalau saudara berpengetahuan dan saudara butuh tahu, ada roh yang dikatakan seperti tadi, yang katakanlah tingkatannya darah dan daging, daimonos, dan artinya roh jahat yang tingkatannya rendah. Kedua adalah pemerintah-pemerintah, yaitu arkas yang makhluk roh dengan tingkatan tinggi.
Dan saudara yang kasih, ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Memang ada tingkatan-tingkatannya. Pada waktu tadi diterangkan oleh Panglima. Mungkin kadang-kadang kita tahu secara global. Tetapi pada waktu saudara berdiri dan saudara itu mengerti tentang sebuah peperangan. Tiba-tiba roh hikmat, roh pengertian itu menolong saudara untuk mengerti tingkatan-tingkatan. Oleh sebab itu jangan naik turun untuk kita belajar atau kita hanya memahami sekedar tahu saja. Itu enggak akan bisa mengerti banyak. Dan oleh sebab itu saudara, pada waktu saudara memulai dan mulai maksudnya mengerjakan, lakukanlah dan percayalah. Nanti Tuhan akan membuat saudara dimengerti dan saudara akan mengerti apa yang dikatakan oleh roh itu, dan saudara tiba-tiba dijelaskan oleh Tuhan sendiri. Dan tiba-tiba saudara mengerti dalam sebuah peperangan yang bagaimana saudara menghadapi, yaitu namanya roh yang seperti yang dikatakan oleh Paulus tentang 5 kelompok hierarki yang dalam tingkatan rohani, yaitu pemerintah di darah dan daging, dan terus akhirnya pemerintah-pemerintah yang disebut arkas, atau penguasa-penguasa yang disebut ekasdos, roh-roh yang menerima kuasa dan otoritas dari penghulu yaitu tertinggi mereka. Nah saudara yang kasih, itu roh itu kadang beruntutan. Mulai dari yang kecil sampai akhirnya tingkatan dengan tingkatan. Dan kadang-kadang mungkin aku udah pernah beresin. Sama saudara, 2 tahun yang lalu tingkatannya kayak apa? Saya tahu pada waktu permulaan kita berdiri untuk ada di kota Betkasi ini. Itu dulu pada waktu mungkin saudara, saya hanya mengatakan tengking. Mungkin adalah 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita bukan melakukan yang itu. Tiba-tiba kita dijamin dengan sumpah. Kita dijamin dengan yang namanya perjanjian. Kita mengangkat perjanjian dan kita mengangkat yang namanya sumpah. Mungkin ada banyak yang kadang-kadang tidak mengerti. Tingkatan-tingkatan itu membuat kita tidak akan pernah berhenti. Karena pada waktu kita benar-benar ada di level di mana Tuhan sudah membawa kita dan sudah mengajarkan kita untuk memberesin di level-level itu, tiba-tiba dibawa kepada sebuah level yang lain. Namun sekali lagi, pada waktu setiap saudara melakukan sebuah peperangan, jangan tidak melakukan kebas-kebas atau tidak melakukan yang namanya mungkin adalah pemberesan. Saudara tadi Panglima berkata, saudara yang mungkin pernah ke gunung atau manapun, saya pernah ke suatu tempat dan mungkin ya sekali lagi saya melakukan hanya prosedural. Saudara tahu loh itu, prosedural itu ngefeknya sangat kecil. Tapi kalau saudara itu tingkatannya dengan sebuah pengertian dan ketepatan, itu membuat ini. Dan saya orangnya yang pernah, kenapa saya jadi blank begini? Kenapa saya ini? Karena ada roh yang saya kadang-kadang gak berurusan dengan serius. Nah saudara yang kasih, oleh sebab itu sekali lagi, kalau saat saudara sedang melakukan sebuah peperangan, kebaskan dan berkatakan enggak. Dan kalau waktu saudara mau next lagi, naik level lagi, saudara mulai berkata, Tuhan berikan aku roh pengertian dan hikmat yang baru daripadamu. Itu penting. Nah saudara yang kasih, makanya kadang-kadang pada waktu kita melakukan peperangan, memang ada 2 hal. Hasilnya bukan kita lihat saat ini. Dan yang kedua mungkin dampaknya kadang-kadang bukan kita lihat sekarang ini. Dampak yang negatif. Ada kalau dampak yang positif, dengan kata lain, sesuatu yang kita sudah lakukan. Semalam saya doa bersama dengan anak-anak mahasiswa. Saya katakan, marilah kita doa. Karena setiap ada acara pastilah kita untuk mau mengcover semuanya dan seluruh perjalanan mereka. Dan mereka kebanyakan datangnya dipercepat karena apa? Bukan dipercepat, cepat karena apa? Jalannya enak katanya. Yang dari Riau, Pekanbaru aja seharusnya nyampe tadi pagi, kemarin jam 6 sudah nyampe. Ya, saudara yang kasih, ada dari Surabaya juga begitu karena jalannya. Dan saudara, saya katakan kepada mereka, di alam roh, di alam jasmani ada kemudahan. Saudara, hari itu kemarin saya memilih untuk saya tetap berjaga, dan Panglima katakan datangin setiap hall dan setiap tempat untuk, dan saya melatih mereka yang sedang belajar. Mereka ini orang yang baru. Dan hari itu dia katakan, ya anak-anak ini dikatakan, Tuhan, Ibu, seperti ini saya belum pernah mengerti. Tapi tiba-tiba roh saya kok sekarang, saya nggak ngerti saudara, istilah dia ringan dengan kata lain tiba-tiba enak.
dia tiba-tiba nyembah seneng, dan tiba-tiba doa itu bukan sebuah beban. Hari ini kalau saudara sudah ada di tempat ini dan saudara tidak menyiapkan diri untuk merespon dan suka akan apa yang sebenarnya Tuhan berikan, saudara nanti saudara hanya mendengar sepertinya kok lama. Tetapi pada waktu saudara mendengar dan hati saudara merespon dengan benar, tiba-tiba ada sesuatu. Iya, kenapa aku dari dulu gak mau melakukannya? Kenapa aku dari dulu seperti, saya suka dengan Panglima ya seringkali. Kita ini ya seringkali kita sudah melakukan pertahanan, tapi pertahanan yang pasif. Ya sudah pokoknya lihat-lihatan. Bayangkan saudara kalau kita lihat-lihatan dengan musuh, dia nyanyi gini-gini kita terus akhirnya melihat gitu ya. Enak memangnya? Enggak. Beliau tidak suka, kalau bisa dia akan terus usir dan usir dan usir sampai dia enggak ngelihat. Sampai beliau enggak melihat. Nah saudara yang kasih, kita pernahkah kita punya seperti gitu? Saudara, saya semalam atau pada waktu tadi sore kemarin pas waktu habis doa kita, terus akhirnya saya memilih untuk berkata, iya Tuhan, saya mau ada bersama dengan Engkau. Dan saudara yang kasih, kalau saat ini saudara ada di tempat ini dan Tuhan itu kasih kesempatan, mari memilih tahun 2025 ini menjadi tahun yang berbeda daripada tahun-tahun yang biasanya. Tahun di mana saudara akan alami akselerasi, tahun di mana saudara akan mengalami lompatan yang ajaib, dan tahun di mana saudara akan mengalami kemenangan yang besar. Saya tahu ya waktunya sudah sangat mepet, dan saudara yang kasih memang seperti Panglima tadi katakan ya, Pak PPT kita beda, bisa Bapak Ibu ambil ya, dan nanti pelajari, dan nanti saudara dengar dan dengar lagi dan mulai pelajari lagi seperti apa Tuhan. Karena kalau saudara masuk tahun 2025 ini dengan membereskan seperti yang tadi Panglima katakan, percayalah saudara, saya orang yang mengalami. Saya kalau enggak dicangkokkan mulai dari ke Pak Yusak saat itu, yang pada waktu saya beliau KKR, dan saya berkata saya mau. Hari itu saya nggak tahu gimana saya tentu saya masih kelas 2 semua. Saya mau bagaimana bisa mendengar suara Tuhan dan bagaimana seperti hambanya ini. Dan saudara, saya cuma mengatakan itu, mendeklarkan, dan jujur pada waktu itu beliau mengatakan tentang anaknya, yaitu saat ini adalah Panglima, yaitu dikatakan anak saya umur 3 tahun dan umur itu masih ngalamin yang namanya kanker, dan dengar suara Tuhan dan selalu mengatakan, dan saya katakan saya pengen kenal anakmu Iin, saudara ya. Dan tiba-tiba deklarasi saat itu saya ada di Mojokerto, saudara. Ya akhirnya jadi, saudara. Tiba-tiba saudara, bukan hanya kenal ya, tapi ya saya ada bersama beliau dan saya ada dalam tudungnya, dan saya ya lihat banyak hal yang ajaib. Tiba-tiba saudara ya, saya kliknya ya, tiba-tiba saudara, saya tahu, saya dulu itu melihatnya yang dunia-dunia yang sonolah, karena saya ada keturunan yang lihatnya roh-roh yang lain, dan tiba-tiba ngelihat malaikat, ngelihat Tuhan, ngelihat yang ajaib. Nah saudara yang kasih, kalau hari ini saudara juga memilih untuk berkata, aku membereskan tahun 25 ini menjadi manusia yang berbeda, menjadi orang yang selalu terus diberkati, saudara akan berbeda. Saya ngalamin dalam banyak hal, kalau diceritakan panjang, karena baik berkatnya maupun enaknya maupun juga pengalamannya dengan Tuhan. Saudara, tinggal hari ini mau dicangkokkan, mau dan mengatakan aku membereskan itu, aku membereskan itu. Mari, tidak ada satupun yang hadir pada hari ini, siapapun saudara, saudara sudah mendengar dan saudara tahu, jangan kita menjadi diam. Nanti kalau mungkin saudara sedang ada di kamar mandi atau ada di kamar, saudara mulai berkata terus berulang-ulang, bereskan. Percayalah, dimulai dari hidup saudara, nah nanti keluarga saudara gede bereskan. Saya dimulai dari saya lihat, saat ini saya katakan dimulai dari saya, dan generasi saya akan dipulihkan. Dan anak-anak saya mulai dari saya sampai keturunan di bawah saya, Tuhan buat yang berbeda. Saya melihat bagaimana Tuhan berperkara.
Saya melihat bagaimana Tuhan membuat keajaiban. Dan saya melihat bagaimana Tuhan membereskan. Kalau saudara berkata mulai hari ini, jangan tunggu lain. Dan berkata mulai hari ini, tanggal 2 bulan 1 2025, aku mendeklarkan dan mulai hari ini ada sejarah baru yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan saudara akan menjadi manusia ilahi. Saudara akan menjadi orang yang diurapi Tuhan dan dikatakan seperti serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan menjadi orang yang tiba-tiba mengalami kemenangan dalam hidupnya. Dan mengalami banyak yang namanya jaminan Tuhan. Saudara jangan sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan ini. Momen yang paling berharga hari ini. Kalau saudara membereskan tiba-tiba, saudara menjadi pembuka sejarah baru. Dan saya lihat itu dalam kehidupan saya. Hari ini sekali lagi saudara, pada waktu kita tahu bahwa kita harus membereskan tadi, kalau yang secara roh itu ada yang namanya level demi level. Dan kalau saudara masih terus diberikan oleh Tuhan untuk terus melakukan dan melakukan, saya berkatakan Pak Novel, jangan pernah berhenti untuk membereskan Jawa Timur. Ya, saya senang sekali beliau punya tim yang dikatakan terus naik gunung dan terus kota-kota, kelompok ya Surabaya. Saya dikatakan jangan pernah berhenti dan pernah berhenti berkata bahwa Jawa akan ini dan itu. Tapi ada orang yang terus berdoa untuk kotanya dan ada orang yang terus berdoa untuk daerahnya, maka kota itu dijamin Tuhan. Saya melihat bagaimana Panglima ini concern untuk dunia, concern untuk kota-kota dan concern untuk bangsa-bangsa. Saudara, kadang-kadang dulu pertama saya pikir, ini kenapa saya terlalu banyak yang dipikirin. Ya. Saya memikirin kadang-kadang satu provinsi Riau aja sudah ini. Mulai lagi memikirin ini, tapi baru itu Tuhan upgrade. Bukankah kita ini taklukkan dunia, jadi garam dunia, jadi terang dunia. Jadi bukan hanya sekecil ya apa yang kita lakukan. Saudara, sekali lagi ini waktunya sudah menentukan. Saudara, kita ambil pengurapan. Dan saudara, saya tidak tahu bagaimana roh sendiri yang akan menerangkan kepada saudara. Karena kalau peperangan rohani itu masih sangat banyak dan masih sangat dalam. Dan saudara minta aja roh Tuhan yang kuat memenuhi hidup saudara. Maka saudara tiba-tiba ya